Ayu Cendrawulan, NIM 18032110056 dalam menempuh mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis. Dalam review kali ini, saya akan menjelaskan tentang jurnal Strategi Pengembangan Agribisnis di Kawasan Agrometropolitan di Kabupaten Garut. Judul: Strategi Pengembangan Agribisnis di Kawasan Agropolitan Kabupaten Garut. Jurnal Agribisnis Terpadu, volume 11 dan halaman 38-48, tahun 2018, penulis Titin Febrianti dan Evita Fitri Irianti, reviewer adalah Ayu Cendrawulan, tanggal 29 Agustus 2021. Tujuan penelitian: perencanaan dalam mewujudkan pengembangan agribisnis di wilayah agropolitan secara merata. Subjek penelitian: Kecamatan Cikajang, Bayongbong, Cigeduk, Cisurupan, Sukaresmi, dan Pasirwangi di Kabupaten Garut. Metode penelitian: analisis SWOT yang digunakan dalam perencanaan strategi pengembangan agribisnis hortikultura. Hasil penelitian ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Identifikasi faktor internal ada dua, yaitu faktor kekuatan. Yang pertama, kecocokan kondisi geografis 1000-1500 mdpl dengan curah hujan lebih dari 200 meter kubik per tahun. Ketersediaan lahan kering yang besar mencapai lebih dari 60%. Ladang pengembalaan dan area pakan ternak cukup luas. Kebanyakan bekerja sebagai petani. Kontribusi pertanian cukup besar. Rata-rata usia produktif 50-60 tahun. Pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Lebih dari 60% lahan kepemilikan sendiri. Berkembangnya teknologi informasi dan adanya pembinaan. Identifikasi faktor kelemahan. 1. Rentan banjir dan erosi di area lahan yang miring. 2. Margin yang besar karena ketergantungan dengan bandar lokal. 3. Belum dilakukan grade tertentu dalam standarisasi produk. 4. Kepemilikan lahan rata-rata 0,47 hektar. 5. Kualitas SDM yang masih rendah. 6. Penggunaan yang relatif besar pada pupuk dan pestisida kimia. 7. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan. 8. Belum memadainya kuantitas dan kualitas penyuluh. 9. Manajemen keuangan sebagian belum dilakukan. 10. Belum gencarnya promosi produk olahan. Hasil penelitian yang kedua yaitu faktor eksternal. Identifikasi faktor peluang. 1. Adanya area yang berkembang sebagai destinasi wisata. 2. Berkembangnya kegiatan agribisnis kentang di industri TIP Cikajang. 3. Terdapat sarana dan prasarana dan kelembagaan berupa STA. Yang keempat, tumbuh kembangnya berbagai UKM. 5. Tingginya volume impor pada komoditas sayuran. 6. Banyaknya hotel dan restoran yang membutuhkan hasil pertanian. Identifikasi faktor ancaman. 1. Degradasi kesuburan lahan. 2. Pemasaran yang masih bersifat rentan. 3. Serangan hama penyakit dengan biaya kisaran lebih dari 30%. 4. Menurunnya jumlah penangkaran benih komoditas. 5. Modal petani berupa pinjaman kisaran lebih dari 70%. 6. Tidak menentunya ketersediaan air. 7. Sarana masih rendah kualitasnya. 8. Sarana pengolahan berupa alat dan mesin bangunan belum memadai. 9. Belum signifikannya peran kelembagaan. 10. Belum signifikannya peran akademus dan lembaga penelitian pemerintah. Alternatif strategi. Strategi SO. 1. Memperluas lahan dan area tanam untuk meningkatkan jumlah produksi. 2. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan. 3. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani spesialisasi keterampilan. 4. Revitalisasi fungsi TIP. 5. Meningkatkan kemitraan. 6. Pemanfaatan teknologi informasi. 7. Peningkatan kerjasama bisa dengan diskusi dan perumusan program Intani. Strategi ST. 1. Memprioritaskan dukungan program dan kegiatan lanjutan secara tuntas. 2. Adanya kegiatan revitalisasi fungsi dan peran kelompok tani. Alternatif strategi. Strategi WO. 1. Penguatan serta peningkatan manajemen usaha dalam pengelolaan hasil pertanian. 2. Dukungan terhadap peningkatan pembibitan komoditas. 3. Pembinaan perbaikan teknis budidaya komoditas dengan kaidah GAP. 4.
4. Mendahulukan sosialisasi kepada para pemuda. 5. Memanfaatkan kebijakan berupa fasilitas dukungan lembaga keuangan kepada generasi muda. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam program pembinaan, pelatihan, dan pembimbingan teknis kelompok tani. Strategi WT 1. Adanya dorongan dan fasilitas dari dinas terkait agar petani menjalin kemitraan. 2. Adanya kebijakan revitalisasi peran penyuluh pertanian. 3. Peningkatan program dan kegiatan dinas terkait dengan melaksanakan GAP dan GMP. Dasar teori Whitby 1984 dan Feldman 1996 dalam penelitian Muhammad Iqbal dan kawan-kawan 2009 mengatakan bahwa dalam proses pembangunan pedesaan yang utama perlu diperhatikan adalah sektor pertanian yang merupakan salah satu basis perekonomian desa. Friedman 1975 menuliskan bahwa konsep agropolitan merupakan pembangunan pedesaan yang mempercepat dan dilakukan melalui kerangka tata ruang. Kotler 2009 mengartikan analisis SWOT sebagai bahan evaluasi terhadap keseluruhan peluang, kekuatan, kelemahan, dan ancaman. Komentar artikel tersebut sudah menjelaskan analisis SWOT dengan baik, namun belum landasan teori, belum dicantumkan penelitian terdahulu pada daerah tersebut maupun pada daerah lain dengan cara pemberdayaan wilayah agropolitan. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Maafkan apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.